Pernikahan itu kelihatannya gampang, mudah, simpel. Hanya seorang laki-laki mengatakan qabiltu nikaha wa tazwijaha bimahril madhkur, atau saya terima nikah dan kawinnya, dia dengan mas kawin tersebut dibayar tunai, kedua saksi mengatakan sah dan sahlah pernikahan. Kelihatannya simpel, kelihatannya gampang, tapi hakikat dalam pernikahan itu sangat luar biasa. Ibadah yang paling lama, ibadah yang paling sakral, ibadah yang paling luar biasa, bukan haji, bukan umrah, bukan puasa Ramadan, bukan salat 5 waktu seumur hidup dia, tetapi ibadah yang paling lama, ibadah yang paling Masya Allah, yang paling luar biasa, saat seorang laki mengatakan saya terima, saksi mengatakan sah, mulai hari itu sampai akhir usia pernikahannya dihitung ibadah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyin azim, amma ba'd. Yang saya cintai, saya hormati segenap para alim ulama, para habaib, hadir di antaranya Al-Habib Abdullah bin Ja'far As-Sagaf, juga para tetamu, para kiai yang lainnya yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu namanya, namun tidak mengurangi rasa hormat, cinta dan ta'zim saya. Semoga Allah berikan sehat afiat kepada beliau-beliau semua. Tidak lupa kepada kedua mempelai Ahmad Widani dan istri, ya Allah, dari kemarin bahagia, senyum-senyum saling pandang. Mudah-mudahan Allah jadikan keluarga sakinah, mawaddah warahmah. Amin. Dan mudah-mudahan kandungannya dijaga sama Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kelak dijadikan anak yang saleh dan salehah. Hadirin hadirat rahimakumullah, alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada sore hari ini kita berkumpul dalam rangka tasyakkur daripada pernikahan yang sangat penuh dengan barakah, yang sangat luar biasa. Mudah-mudahan Allah jadikan pernikahan ini pernikahan yang penuh dengan keberkahan, pernikahan yang penuh dengan kebaikan, dan Allah jadikan keluarga sakinah, mawaddah warahmah. Pernikahan itu kelihatannya gampang, mudah, simpel. Hanya seorang laki-laki mengatakan qabiltu nikaha wa tazwijaha bimahril madhkur, atau saya terima nikah dan kawinnya, dia dengan mas kawin tersebut dibayar tunai, kedua saksi mengatakan sah dan sahlah pernikahan. Kelihatannya simpel, kelihatannya gampang, tapi hakikat dalam pernikahan itu sangat luar biasa. Ibadah yang paling lama, ibadah yang paling sakral, ibadah yang paling luar biasa, bukan haji, bukan umrah, bukan puasa Ramadan, bukan salat 5 waktu seumur hidup dia, tetapi ibadah yang paling lama, ibadah yang paling Masya Allah, yang paling luar biasa, saat seorang laki mengatakan saya terima, saksi mengatakan sah, mulai hari itu sampai akhir usia pernikahannya dihitung ibadah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kemarin-kemarin Widani dia jalan sendiri, sholat sendiri, pikirannya sendiri, bebannya buat dia sendiri. Tapi kalau sekarang imannya sudah sempurna, tanggung jawabnya luar biasa, ketika dia takbir Allahu Akbar dalam sholatnya, maka sholatnya pun pahalanya sempurna. Kenapa? Karena ketika dia mengucapkan takbir, masuk beban-beban pikiran hidup yang terlewatkan dalam sholat tadi. Tapi kalau sebelumnya seorang single, seorang jomblo, dia cuma bawa dirinya doang. Makanya kata Nabi SAW, orang yang paling kasihan itu adalah orang yang gak punya pasangan hidup. Hati-hati nih yang jomblo-jomblo, The Custom dan tim, jangan lama-lama. Azmi dan kawan-kawan, Farid, dipercepat. Kenapa sedemikian rupa? Karena Nabi Muhammad mengatakan aradhilu amwatukum uzzabukum.
Orang yang paling ngenes, paling kasihan adalah orang yang mati dalam keadaan jomblo. Yang ngomong bukan manusia, yang ngomong bukan kiai, yang ngomong bukan ustadz, yang ngomong siapa? Semulia-mulianya manusia, yaitu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan disyaratkan syirarukum uzabukum ja'a fil khabar aradhilu amwatukum uzabul bashar. Seburuk-buruknya orang di antara kalian sebagaimana datang di dalam kabar atau hadis Nabi Muhammad adalah orang yang mati dalam keadaan jomblo. Makanya alhamdulillah Ahmad Widani ini Widani udah lolos. Mudah-mudahan bisa menjadi suami yang soleh. Dari tadi istrinya menandarkan kepalanya di bahunya terus kayaknya nih. Seolah-olah tidak ada yang bisa menahan keluh kesah kecuali hanya suami. Oleh sebab itu nasihat terakhir buat Ahmad Widani, karena ini di hari bahagia jangan terlalu banyak memberikan kabar peringatan. Yang ingin disampaikan kepada Ahmad Widani dan istri, hari ini kalian bukan tinggal sendiri lagi. Hari ini kalian bukan bawa diri kalian masing-masing lagi. Tapi hari ini kalian membawa amanah yang sangat besar, mulai dari kalian semua mengatakan ijab dan qabul. Maka pernikahan itu dikatakan adalah suatu hal yang paling sulit. Dikatakan dalam kata para ulama bahwasanya an-nikah hulwuhu syahr wa murruhu kullad dahr. Nikah itu manisnya cuma 1 bulan, pahitnya seumur hidup. Maksudnya apa pahitnya seumur hidup? Bukan berarti nanti akhirnya yang jomblo nggak jadi nikah. Jangan. Artinya apa? Orang kalau sudah menikah itu jangan dikira enak doang. Kan kalau orang lagi pacaran kayaknya romantis, bawaannya berdua, tiap hari ingin dengar kabarnya, tiap hari ingin duduk bareng-bareng. Kalau nggak percaya, tanya kanan kirinya Widani sama ibu mertua atau sama orang tua. Manisnya sebulan, sisanya pahit. Kok dibilang pahit sisanya? Iya, karena setan nggak tinggal diem. Kalau dulu sebelum nikah ditutupin sama setan auranya, yang dilihat bagusnya, enaknya, rapinya, wanginya. Sekarang istrinya Widani sudah ngeliat bagaimana ngoroknya Widani. Udah tahu Widani bagaimana ngilernya istrinya. Sudah saling paham, kenapa 24 jam saling tatap sehingga setan itu pinter. Kalau dulu Pak, orang belum nikah itu kalau lagi deket-dekatnya sama perempuan, maaf mau buang angin aja ditahan sampai wajahnya merah. Tapi kayak Widani ini kayaknya seminggu 2 minggu ke depan udah gak pakai tahan menahan lagi. Kadang-kadang lomba berat kanan kiri. Kenapa? Sudah terbuka. Di situ setan pinter. Dia paham bikin orang menjadi bosan dan jenuh. Dibongkar semuanya, dilihat semuanya yang tadinya romantis mulai pudar. Lalu gimana caranya Habib? Tutup mata yang rapat serapet-rapetnya. Maka kata para ulama, kalau yang belum menikah buka mata selebar-lebarnya. Jangan cuman asal nyomot dari Instagram, TikTok saja, tapi cari tahu bagaimana orang tuanya, cari tahu bagaimana pendidikannya, cari tahu bagaimana akhlaknya, cari tahu bagaimana circle-nya, cari tahu bagaimana keseharian aktivitasnya. Sudah kita dapatkan orang tuanya bagus, circle-nya bagus, agamanya bagus, keturunannya, nasabnya baik, semuanya bagus, maka ambil itu semuanya. Kalau cuman cantik saja, aura cantik bisa membosankan kalau setiap hari kelihatan. Tapi kalau agama yang dia jaga, agama yang dia ambil, agama yang dia lakukan, dia jadikan patokan pegangan, maka itu yang akan menyelamatkannya dan membuat tenang dirinya. Kemudian bagi yang sudah menikah bagaimana? Bagi yang sudah menikah, kalau ingin punya rumahku surgaku, baiti jannati, tutup mata serapet-rapetnya. Bapak ibu, rumah Nabi kurang lebih 4x6. Enggak besar, enggak gede, kecil, sederhana. Tapi Nabi bilang baiti jannati, rumahku surgaku. Kenapa Nabi Muhammad mengatakan rumahku surgaku? Karena satu di antara faktor istri-istri yang baik. Kalau pulang nyenengin, kalau pulang bahagiain. Jangan pernah seorang istri, suami baru pulang cerita panjang kali lebar urusan masalah di rumah. Kenapa? Suami di luar punya beban yang sangat luar biasa. Dia nggak mau tumpahkan, dia nggak mau ungkapkan. Jangan sampai pulang ke rumah istri malah memancing.
istri malah memulai. Ini berbahaya hadirin rahimakumullah. Yang kedua, jadi istri jangan banyak nanyain kapan pulang, kapan pulang. Nggak beres nanti urusannya. Jenuh akhirnya. Yang tadinya My Honey, My Lovely diganti Kapolda 1. Diganti lagi nanti Satpam 1, turun lagi nanti. Wah, macam-macam nama-nama yang ada di dalamnya dengan bahasa sindiran. Nah, bagi yang sudah nikah tutup mata yang rapat, jangan saling menuntut satu sama yang lain. Kamu sudah memilih pasanganmu, kamu sudah yakin dengan pasanganmu, maka kamu tutup rapat kekurangannya. Apa yang ada kekurangan pada pasanganmu, tambal yang ada kelebihan pada dirimu. Karena semua hanya untuk saling melengkapi, bukan saling menuntut. Mudah-mudahan Ahmad Widani dan istri Allah jadikan keluarga sakinah, mawaddah rahmah, diberikan keturunan yang banyak anak, banyak rezeki. Jangan pernah ikut program KB, banyakin keturunan, insya Allah jadi orang besar semuanya. Dan mudah-mudahan yang belum menikah biar dapat jodoh yang saleh dan salehah. Yang hari ini datang acara ke tempat ini, pulang-pulang ke rumah Allah takdirkan calon jodoh yang saleh dan salehah, yang dapat memanjakan diri kita, menenangkan hati kita, menjadi pelengkap dalam kehidupan kita. Bihaqqi Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurratal a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.